Oke, guys, dengan panas 50 sudah cukup ya, kalau gua rasa. Solusi buat kalian yang memiliki kapasitas watt yang di tempat usaha kalian ataupun hobis ya, para hobis metalworking. Nah, ini adalah menjadikan solusi buat kalian. Kenapa? Karena ini adalah mesin cut off dari Molar dengan kapasitas watt, gue bisa katakan terendah untuk di 14 in-nya ya. Mohon dikoreksi, ini cuma hanya memiliki watt di 1200. Lu cukup hanya membayar di 1 juta. Pastikan kalian cek di link deskripsi, gue akan sertakan untuk link pembeliannya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja Molar dengan tipe CMR3580A. Ini dia barangnya, Molar. Wah, ini 14 in dengan kapasitas watt terendah. Nah, oke. Seperti yang pernah gue katakan nih, jadi gue lebih suka dengan cut off yang berkapasitas besar ya. Nah, jadi gue juga nggak mau membuat kalian bingung dimana gue mereview itu. Gue bilang gue suka yang gede dan gue nggak begitu suka sama yang kecil. Ya, itu bener adanya seperti itu. Nah, kenapa? Karena gue melihat untuk kapasitas cut off dengan kapasitas watt yang rendah ya, ini kalau menurut gue agak sedikit maksa ya. 1200 dengan kalian harus memotong nanti yang besar-besar. Secara ini 14 in, nah itu agak sedikit nanti takutnya punya problem ya kalian. Tapi gue juga nggak bisa bilang ini nggak butuh dan ini nggak worth it buat kalian miliki. Nah, karena kenapa? Karena gue berpikir gini, mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah gue memberikan info untuk menaikkan daya listrik. Mungkin dari kalian, aduh bang, gue nggak bisa bang naikin daya listrik dengan berbagai macam kondisi kalian ya. Dan ini alat ini bisa menjadikan pilihan juga. Bang, nanti kalau kata lu kan motongnya nggak bisa yang besar atau gimana segala macam, nanti powernya kurang atau segala macam. Ya, itu kan kondisi kalian ya. Nah, gue di sini memberikan solusi. Jadi tetap kalian yang memilih produk-produk yang sesuai memang dengan kalian. Kalau kalian dengan asumsi kalian ingin menaikkan daya listrik di tempat kalian tinggal ambil kapasitas watt yang besar untuk satu buah cut off. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa dan tidak ada pilihan, ya mungkin cut off dari Molar ini bisa menjadikan pilihan buat kalian. Oke, untuk spesifikasinya di sini ya kita bisa lihat input powernya ada di 1200 ya, dan di sini no load speednya ada di 3800, dan untuk diameter ya cutting wheelnya ini dia ada di 355 mili atau di 14 inch ya. Oke, package yang kita dapatkan dalam pembelian kali ini ya, ini dia ada manual book ya, sudah diberikan, dan di sini ada kunci untuk mengganti mata dan ada serep untuk karbon brushnya sudah diberikan semua nih dari Molar. Nah, ini sangat baik sekali ya. Nah, di sini juga sudah tersedia untuk service center ya atau kartu garansi yang sudah diberikan dari Molar ya. Ini sudah garansi selama 6 bulan dan kalian tinggal isi di sini data diri kalian ya. Oke. Lanjut kita akan lihat ya untuk fitur-fiturnya dari alat ini apa kira-kira. Nah, ini ya. Oke, untuk handle-nya, ini handle-nya cukup baik ya. Handle-nya cukup baik. Ini juga dia sudah ada sistem quick release ya. Dan di sini diameter untuk dratnya agak lumayan cukup besar. Gue bisa katakan di 14 ya, M14 ya, ini kurang lebihnya ya. Dan di sini sudah ada sistem untuk quick release ya. Jadi kita cukup mendorong di saat kita menempatkan satu medianya. Nah, medianya yang kita cutting. Nah, lalu kita kencangkan seperti ini, dan jika kita ingin merilisnya ya cukup kita tarik seperti ini dan kita tarik ya. Nah, ini sangat mudah sekali. Oke. Dan di sini dia model handle-nya dia lain dari yang lain ya. Ini adalah dia handle-nya modelnya ya seperti ini ya. Nah, ini adalah tuasnya yang seperti ini. Dia handle-nya agak sedikit lain ya. Biasanya satu buah cut off itu biasanya umumnya handle-nya ada cover pelindung tangannya ya, seperti melingkar. Nah, kali ini dia berbeda, dan di sini juga dia sudah ada triggernya. Triggernya kita bisa lock ya maksudnya. Nah, dan handle-nya ini di sini dia bergurat, jadi tidak polos ya untuk
supaya kita tidak licin. Biasanya main besi itu identik dengan oli ya, apalagi besi-besi baru. Nah, oli ini besi baru ya, kalau besi tua sih karat bray, jadi tahan debu ya. Tapi ini untuk menggripnya agak sedikit enak, dan di sini dia sudah ada untuk locknya, lock untuk dari matanya pada saat kita ingin mengganti matanya. Nah, dan ini springnya dia ini nggak tahu ya, ini settingannya atau dia agak keras ya. Jadi ini dia mau ke atasnya agak ya harus didorong sih ya. Nah ini ya, ini kalau gua ngeliat springnya jujur sih diameternya sama, tapi lingkarnya lebih sedikit ya yang gue lihat dari spring ini ya. Nah, tapi nggak jadi masalah, mungkin memang begini adanya ya. Dan ini posisi armnya ya, armnya di sini atau lengannya atau pahanya atau sayapnya istilahnya. Nah, ini di bagian ini ya. Agak sedikit kecil, tapi mungkin menyesuaikan dengan harga yang diberikan. Ini 1 juta loh bray ya. Ini 1 juta, sangat murah sekali kalau menurut gue. Jangan lupa cek di deskripsi kalau kalian ingin mendapatkan produk tersebut. Dan untuk mengganti ya, mengganti karbon brushnya dia mudah. Jadi ganti karbon brushnya sangat mudah, kanan dan kiri. Dan ini bahan materialnya yang di sini ya, dia juga udah iron cast, bukan plastik ya. Dan di sini ya, untuk covernya, nah ini kita untuk mengganti matanya ya, untuk mengganti matanya jadi sama pada umumnya. Nah ini kita juga copot aja dan kita putar ya, ini kita tinggal ganti ya seperti itu, dan kita akan kencangkan kembali. Nah ini belum ada untuk apa namanya, dia punya cover, untuk pelindung ya. Akan tetapi di sini desainnya agak sedikit berbeda, dia agak sedikit naik ke atas, dan ini untuk covernya ya, dia lebih apa ya, lebih turun ya, lebih turun. Jadi kalau gue lihat ya, si api ini nanti juga dia akan masuk juga ya. Jadi makanya dia tidak buatkan ini cover untuk mengatur percikan apinya ya. Dan ini untuk mengatur bevelnya gue suka ya. Mengatur bevelnya gue suka, dia sangat terlihat jelas angkanya 0, 15, 30 dan 45, dan ada center titik tengahnya ya, atau ada garis tengahnya. Jadi untuk kita mensenterkan kita lebih mudah. Dan di sini dia modelnya di bagian bawah ya, dia sudah ada rubber ya di sini. Jadi tidak mudah licin ya, lebih rigid pada saat kita letakkan. Dan di sini juga dia sudah ada untuk mengatur dipnya, kedalamannya. Kita tinggal setel dengan menggunakan dengan menggunakan kunci 12 ya ini ya. Jadi kita tinggal setel aja. Oke, guys, nggak usah lama-lama, gue pengen langsung lihat kira-kira 1200 seperti apa ya tenaganya. Cukup penasaran ya, gue juga udah pengen langsung coba aja. Kira-kira kuat nggak ya untuk potong besi WF? Kita coba yuk. Oke, di sini sudah gue siapkan ada besi siku ya. Ini besi siku 5x5 ya, ini dengan ketebalan di 1,8 ya. Oke, kita akan coba cutting. Ketebalan besi siku ini kurang lebihnya di 2 milian ya ini ya. Ukurannya di 5x5, langsung kita potong aja. Oke, kita akan potong besi hollow dengan ukuran 5x10 dengan ketebalan di 1,8. Oke, ini besi WF 150 ya. Kita langsung coba cutting aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke guys, dengan panas 50 sudah cukup ya kalau gua rasa. Nah ini tadi akhirnya kita memotong besi WF dan hasilnya akhirnya dia mampu, tapi memang agak sedikit ngeden ya, memang agak sedikit ngeden. Dan kalau lu lakukan secara continuous untuk memotong besi WF terus dengan kapasitas di 1200 watt itu agak sedikit memaksakan sih ya, kasihan mesinnya gitu loh. Tapi kalau cuma hanya lu motong hollow dengan ketebalan 18 besi siku ya, itu gua rasa masih mumpuni ya untuk mesin ini ya. Dan kembali lagi ya, semua pilihan ada di tangan kalian. Dan kalau menurut gua yang agak sedikit kurang suka sama ini tuh posisi handle-nya. Jadi pada saat tadi gua memotong ya, nah ini gua biasanya kalau motong cut off itu jarang sih di table, biasanya di bawah ya. Nah pada saat di bawah gua agak sedikit jongkok gitu ya. Nah ini posisi handle-nya ini terlalu tinggi ya. Nah ini ya, jadi posisi handle-nya ini terlalu tinggi, kita nyangganya nih, nah nyangganya kurang enak posisinya. Itu kalau gua ya, posisi kalau opini gua. Nah kalau misalnya beberapa cut off yang model handle-nya biasa pada umumnya, karena dia agak sedikit nekuk, posisi handle-nya dia agak sedikit nekuk, jadi membuat kita nyaman, tidak usah terlalu ke atas ya. Nah itu kalau gua ya. Nah tetap ya, semua pilihan gua kembalikan lagi ke kalian. Kalau gua ngerasa dengan harga 1 juta, gue juga nggak bisa komentar banyak ya dengan apa yang sudah hasil tes yang tadi kita udah jalanin. Gua rasa sudah worth it sih dengan harga 1 juta. Tapi ada beberapa yang gua nggak suka ya. Dan yang selanjutnya adalah kabel ini pendek banget, ini nggak sampai 2 meter, ini kabelnya pendek banget ya. Tadi gue harus menggunakan kabel tambahan. Nah biasanya juga kan umumnya biasanya pada di 2 meteran ya, ini nggak nyampe di 2 meter kabelnya. Gue rasa mungkin itu aja ya keluh kesah dari gue dan tadi ya. Tapi kalau kenapa bang lu bilang worth it, ya worth it dengan harganya. Lu bayar 1 juta kepengen ngedapetin, wah bang gue nggak suka handlenya, ya belinya jangan yang 1 juta, yang lebih mahal banyak ya. Nah jadi tetap disesuaikan dengan kantong kalian. Nah, worth it kita bicara skala di angka 1 juta, mohon digaris bawahi. Oke, tetap pilihan akan jatuh di tangan kalian. Gue di sini cuma mereferensikan berbagai macam alat dari berbagai macam brand. Gue Gugun pamit undur diri. Jangan lupa untuk cek deskripsi untuk kalian mendapatkan produk tersebut dan kita sudah sertakan untuk link pembeliannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.